Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila ternyata banyak yang sesuai dengan ajaran Islam. Awalnya, Pancasila muncul pada masa pendudukan Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Karena itu, dibentuklah BPUPKI untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Sidang pertamanya diadakan pada 29 Mei 1945, dipimpin oleh Dr. Rajiman Wickrewingrat. Anggota BPUPKI ini berasal dari berbagai golongan. Ada tokoh Islam, tokoh nasionalis, Kristen, dan lainnya. Semua golongan ikut memperjuangkan Indonesia. Jadi dasar negara yang disusun itu untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan satu golongan saja. Pada saat itu, sebagian tokoh Islam mengusulkan agar Indonesia menjadi negara Islam. Tetapi tokoh Kristen dan daerah Indonesia Timur keberatan. Mereka khawatir terjadi perpecahan. Jadi, sejak awal sudah ada perbedaan pandangan, tapi tetap diselesaikan dengan musyawarah. Ini seperti di zaman Nabi juga, ketika ada perbedaan, diselesaikan dengan aturan dan hikmah. Usulan Soekarno 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi usulan dasar negara. Dari situlah muncul istilah Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Kemudian dibentuk Panitia 9 yang berisi tokoh-tokoh penting. Mereka menyusun Piagam Jakarta. Pada poin pertama tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya, umat Islam diberi kewajiban menjalankan syariatnya. Perubahan menjadi Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, sebagian tokoh dari Indonesia Timur keberatan dengan kalimat itu. Jika dipaksakan, dikhawatirkan Indonesia terpecah. Maka pada 18 Agustus 1945, kalimat itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara. Selanjutnya, Pancasila dan Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, kita diajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ini sangat sesuai dengan sila pertama. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Pancasila itu sejalan dengan akidah Islam. Kebebasan beragama dalam Islam. Namun Islam juga tidak memaksa orang lain masuk Islam. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi walaupun kita meyakini Allah itu Esa, kita tetap menghormati pemeluk agama lain. Ini juga sesuai dengan Pancasila. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Islam, semua manusia dimuliakan oleh Allah, bukan hanya muslim saja. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karramna bani Adam. Artinya, sungguh kami memuliakan anak cucu Adam. Islam juga memerintahkan kita berlaku adil kepada siapapun. Jadi sila kedua ini sejalan dengan ajaran Islam. Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh perbedaan. Islam sangat melarang perpecahan. Dalam Al-Quran
disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wala tanaza'u fatafshalu, yang artinya janganlah kamu berselisih, nanti kamu menjadi lemah. Jadi menjaga persatuan itu bagian dari ajaran Islam. Sila yang keempat, kerakyatan dan musyawarah. Dalam Islam, pemimpin harus memperhatikan kemaslahatan rakyat. Ada kaidah fikih yang berbunyi, tasarruful imami 'ala ra'iyati manutun bil maslahah, yang artinya kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Islam juga mengajarkan musyawarah sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Artinya, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Sila kelima tentang keadilan sosial juga sangat sejalan dengan Islam. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan banyak sekali yang sejalan. Jadi sebagai Muslim Indonesia, kita bisa menjalankan ajaran Islam sekaligus setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.